Didukung oleh Gengsi Indonesia. Anda kembali di segmen Public Corner. Tadi selama jeda kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata banyak hal juga yang masih dibutuhkan oleh Uni Afrika yang sebenarnya kita bisa masuk ke sana ya Bu Eni ya. Pak Rami tadi cerita memasukkan sabun dan juga mie instan ke sana. Hasilnya mie instannya menjadi produk favorit di sana ya Pak ya? Sangat. Oke. Jadi dari itu apa yang bisa ditangkap dan di-sharekan kepada pemirsa? Seperti apa sih pasar di sana begitu Pak? Ada dua prinsip yang coba saya laksanakan. Yang pertama, yang saya lakukan harus down to earth. Artinya melihat betul kebutuhan real di lapangan. What they need from us. Yang kedua, saya harus mampu berperan intermestic, mengkomunikasikan potensi Ethiopia dan Afrika kepada Indonesia, pengusaha Indonesia, sebaliknya mengkomunikasikan keinginan pengusaha Indonesia kepada Ethiopia, pasar Ethiopia. Nah, banyak produk yang diminati untuk perdagangan, misalnya produk dari plastik, produk kebutuhan sehari-hari tadi sabun, gosok gigi, odol. Berarti yang dibutuhkan itu ya Pak di sana, yang sehari-hari, yang sehari-hari. Karena itu kebutuhan mereka. Contohnya begini, dulu orang Afrika nggak pernah mandi. Dengan adanya teknologi air, mereka mandi. Udah begitu mandi, pengen pakai sabun. Dulu mereka rumahnya dari tanah, sekarang pakai keramik. Ingin rumahnya bagus. Dulu mereka nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Iklan B29 di sana itu adalah sabun serbaguna, dikemas yang bagus seperti Lux gitu ya. Lalu Anda mandi keramas pakai sabun B29. Anda ingin badan Anda harum pakai B29. Saya ingin beralih ke Bu Eni. Kalau gitu dilihat sebetulnya potensinya, kalau tadi yang sehari-hari itu berarti kan produk-produk yang memang kita gunakan sehari. Tapi sebetulnya melihat potensinya ada apa saja sih yang bisa kita eksplor dengan negara Afrika, Bu Eni? Iya. Afrika itu sebenarnya secara sumber daya atau resource hampir sama dengan Indonesia. Mereka mempunyai resource base yang luar biasa. Sayangnya memang belum tergali karena ketertinggalan dari SDM, ketertinggalan akses mereka terhadap teknologi dan informasi. Tetapi ini mempunyai sumber daya yang luar biasa. Nah, di samping tadi ya kita mempunyai peluang untuk bekerja sama dari sisi perdagangan. Ini juga banyak hal, investasi juga sangat luar biasa gitu kan. Sekarang masih kurang ya investasi Indonesia ke sana masih. Di Ethiopia sudah ada 2 perusahaan, PT Sinar Ancol sama PT Dua ya Pak ya? Iya, tetapi dalam waktu dekat saya mendengar kabar Ciwikimia Kertas. Karena 70% kebutuhan kertas Ethiopia dari PT Ciwikimia. Yang diharapkan mereka akan buka pabrik dalam proses juga. Lalu juga ada Raja Wali Nusantara Mandiri yang rencananya juga akan membuka pabrik di sana. Jadi banyak, dan ini memang proses memerlukan waktu, meyakinkan. Tetapi memang dalam jangka pendek, dalam jangka pendek minimal kita bisa memasok kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari tadi. Nah, ini adalah peluang ekspor yang luar biasa. Sekaligus dalam proses pembangunan mereka, ini kan mereka baru melakukan semangat untuk membangun gitu kan. Ini juga peluang dari tenaga-tenaga terampil kita untuk bisa masuk ke sana juga. Tenaga kerja kalau Indonesia. Kalau selama ini kan kita mengirim TKI itu kan sebagai pekerja rumah tangga ya. Kalau di sana bisa ke pertambangan. Nigeria itu negara yang sangat kaya minyak, ya kan. Ke pertambangan, ke sektor konstruksi, membangun properti dan sebagainya gitu. Nah, ini akan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Jadi kunci kerjasama ini kan mutualisme. Jadi kalau sekarang ada negara-negara yang merasa superpower sehingga kita seolah-olah berada di teman mereka, tetapi kita nggak memperoleh keuntungan apapun. Nah, pilih mana? Kalau kita bergaul dengan orang yang mungkin kurang mampu, tapi justru manfaatnya jauh lebih besar, kedua belah pihak manfaatnya. Bu Eni, Pak Rami, ini ada Pak Arga yang mau bergabung bersama kita dari Bandung. Selamat siang Pak Arga. Iya, halo, selamat siang. Iya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan Pak Arga? Iya, sebenarnya bukan pertanyaan, saya ingin mencermati aja hubungan antara Asia dan Afrika ini. Ya, yang saya takutkan adalah beberapa dekade yang lalu adalah Afrika masih negara yang sangat tertinggal jauh dari Asia. Nah, yang saya cermati adalah bagaimana nasib Asia ke depannya, khususnya Indonesia, mengingat negara-negara Afrika terlihat sudah jauh lebih berkembang daripada negara Asia, khususnya belakangan ini. Terima kasih Pak Arga.
Ya. Ini pertanyaannya kritis loh sebetulnya. Beberapa negara betul ya Pak ya, beberapa negara memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis Iya, gitu iya. kan. Tetapi sebagian besar masih belum. Tapi kita ke depan Indonesia jangan-jangan besok kalah dengan. Nah, kalau kita salah urus ya berarti gitu. Pak Ramli, Kalau kita membicarakan dalam konteks Asia Afrika, tentunya harus menjadi pertimbangan kepentingan kedua pihak, kepentingan Afrika dan kepentingan Betul. Asia. Ya. Ada beberapa titik pertautan, paling tidak dua. Yang pertama adalah kebijakan kebanyakan negara Afrika, look east policy, Oke. lihat ke timur. Betul. Artinya negara-negara Asia termasuk Indonesia dan lain-lainnya itu menjadi sumber utama kebutuhan mereka. Oke. Artinya kita bisa menjual lebih banyak. Itu manfaat yang didapatkan dari negara-negara Asia termasuk Indonesia. Saya contohkan, ketika saya datang, total perdagangan hanya 70 juta dolar. Oke. Saya juga agak prihatin, kenapa hanya segini? Tetapi dengan ekstra kerja keras, strategi yang tepat, alhamdulillah dalam 4 tahun menjadi 412 juta dolar. 70, 108, 319, 349, 412. Itu artinya peluang itu ada dan kita sudah membuktikan. Pak, berbicara peluang, kalau berbicara kemudian kenapa peluang itu selama ini tidak dilakukan oleh pihak Indonesia, sebetulnya apakah hanya karena mindset atau ada hal yang lain sih kalau Pak Ramli mencermatinya? Yang pertama adalah mindset. Itu yang masih paling utama Hampir ya? semuanya. Oke. Katakanlah stakeholders Oke. kita tidak hanya pejabat pemerintah, Ya. tetapi juga pengusaha, termasuk juga media dan Ya, lain-lainnya ya. begitu ya, yang masih melihat Afrika dalam cerita lama. Nah, yang lain-lain ada apa lagi selain mindset, Pak Ramli? Yang kedua adalah penilaian yang didasarkan ke asumsi yang keliru. Misalnya mereka jauh letaknya, biayanya mahal, penerbangan ke sana, biaya hidup mahal, susah, Oke. dan lain-lain. Oke, ini asumsinya sudah diberikan. Apakah jawabannya seperti itu? Nanti akan dijawab kembali oleh Pak Ramli. Kami akan segera kembali sesaat lagi.